Kita memasuki segmen kedua yaitu pendalaman visi misi. Masing-masing pasangan calon akan mengambil undian kode huruf pertanyaan di dalam fishbowl. Kemudian pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Pasangan calon menjawab pertanyaan, kemudian ditanggapi pasangan calon lain dan kembali direspon oleh pasangan calon sebelumnya. Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit, sementara waktu untuk menanggapi jawaban dan merespon tanggapan adalah 1 menit. Jelas Bapak-Bapak? Sekarang saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil kode huruf pertanyaan di dalam fishbowl. Adapun subtema pada sesi tanya jawab kali ini adalah ekonomi inklusif. Silahkan ditunjukkan ke moderator dan ke kamera. Ditunjukkan ke moderator huruf C, subtema ekonomi inklusif huruf C. Saya ambil. Amplop masih tersegel, ini artinya kerahasiaan masih terjaga. Saya buka. Amplop huruf C ini masih tersegel juga, artinya kerahasiaan masih terjaga. Saya ingatkan kepada para pasangan calon untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena tidak akan saya ulangi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang dominan dalam pembentukan produk domestik regional bruto di Kabupaten Dompu. Proses peningkatan nilai tambah produk pertanian, kehutanan, dan perikanan masih belum optimal dilakukan. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan dilakukan oleh paslon untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebut? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, kami pasangan calon nomor urut 2 insya Allah akan membantu masyarakat melalui berbagai program, yaitu termasuk program perhutanan sosial. Ya, kemudian di pertanian kami membangun berbagai infrastruktur jalan, kemudian irigasi, kemudian juga bendung maupun pompa air atau program pengeboran di setiap kecamatan dan desa, sehingga nanti ketika para petani membutuhkan berbagai sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanannya, insya Allah mampu ditunjang oleh pemerintah daerah, sehingga nanti insya Allah akan meningkatkan nilai atau pendapatan masyarakat terkait dengan 3 hal tadi. Demikian. Masih ada sisa waktu? Ya. Untuk meningkatkan pendapatan kaitan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kaitan dengan perikanan, kami telah membangun kaitan dengan pabrik ikan kalen. Walaupun sampai saat ini belum jalan, ya. Dan kami akan melaksanakan dan menyelesaikan problem yang masih ada, ya. Dan juga yang kaitan dengan perikanan ini, kaitan dengan kehutanan, tentunya akan kami melakukan konservasi lahan-lahan, ya, termasuk sumber-sumber air yang tidak ada di daerah mata air. Karena untuk menjaga stabilitas kaitan dengan masalah mata air. Mohon maaf waktu habis, harap tenang.
Harap tenang, nanti ada waktunya untuk memberikan apresiasi. Terima kasih. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pembangunan ekonomi inklusif itu sesungguhnya adalah pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jadi bagaimana memeratakan pembangunan yang berkeadilan, kemudian tanpa pandang bulu. Artinya pembangunan eksklusif ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat bawah. Nah, persoalan hari ini adalah kita masih memiliki angka kemiskinan 34.000. Nah, angka kemiskinan ini terukur daripada angka garis kemiskinan. Sampai dengan hari ini kita baru mencapai di garis batas kemiskinan itu Rp442.000. Kemampuan masyarakat untuk mampu memenuhi daripada kebutuhannya. Nah, artinya bahwa ekonomi eksklusif yang dibangun dari segi pertanian, kehutanan dan perikanan tadi tidak jalan. Mohon maaf, waktu Saya habis. tambahkan. Mohon maaf, waktu habis. Anda tidak 1 bisa. menit. Mohon maaf, waktu habis. Sudah tertera 00. Terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk merespon tanggapan pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, alhamdulillah selama pemerintahan kami, PDRB Kabupaten Dompu meningkat. Itu terbukti dengan data-data yang kami miliki saat ini. Berarti pendapatan masyarakat selama ini apa yang dikatakan oleh calon nomor urut 1 itu tidak benar, ya. Ya. Sesuai data kami, ya, terjadi penurunan kemiskinan, kemudian peningkatan ekonomi masyarakat yang luar biasa, kemudian IPM juga meningkat. Jadi kami melihat dari nomor 1 ini sengaja menyampaikan hal yang tidak sesuai data. Dan terus terang saja, saya merasa terserang ya. Saya merasa terserang, kenapa ada apa dengan suket ya? Saya tambahkan sedikit yang kaitan dengan masalah kemiskinan, justru kita turun 11,59. Mohon maaf, waktu habis, Anda tidak bisa melanjutkan. Waktu sudah habis. Bapak-bapak, kita harus mentaati tata tertib ya, yang sudah kita tampilkan di awal tadi. Waktu tertera sudah habis, saya berhak untuk memberhentikan pernyataan Anda. Terima kasih atas kerjasamanya. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil kode huruf pertanyaan di dalam fishbowl. Adapun subtema dalam sesi tanya jawab 2 ini adalah subtema ekonomi inklusif. Silakan ditunjukkan ke moderator dan ke kamera. Ditunjukkan ke moderator ditunjukkan ke moderator Bapak huruf B. Subtema ekonomi inklusif huruf B masih tersegel amplopnya. Ini artinya kerahasiaan masih terjaga. Saya buka. Saya ingatkan kembali kepada pasangan calon agar mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena tidak akan saya ulangi. Infrastruktur dasar dan aksesibilitas seperti jalan raya, alat transportasi untuk usaha tani, terminal bus kabupaten dan kecamatan belum memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar tersebut untuk menopang aktivitas ekonomi masyarakat Dompu? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dalam rangka kita menumbuhkan perekonomian untuk kita dalam pemenuhan daripada kebutuhan dasar masyarakat, tidak ada cara lain. Yang pertama adalah kita meningkatkan pendapatan asli daerah kita dengan cara bagaimana kita menumbuhkan dan mengoptimalkan pemasukan PAD dan retribusi. Kemudian normalisasi anggaran, kemudian efisiensi dan lain-lain. Yang ketiga, jangan pernah lupa bahwa daerah tidak akan pernah mampu untuk membangun diri sendiri tanpa campur tangan atau bermitra dengan investor lain. Maka oleh karena demikian, daerah harus membuka iklim
investasi untuk datang dan hadir di Dompu ini, ya kan, demi daerah diuntungkan, investasi diuntungkan, dan masyarakat juga mendapatkan permanfaatannya. Kami kira demikian, artinya untuk bagaimana masyarakat ini sejahtera, kita tingkatkan pendapatan daerah. Itu pada kata kuncinya. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Keterkaitan dengan peningkatan PDRB termasuk di dalamnya infrastruktur lokal. Artinya memberikan pelayanan dasar. Infrastruktur itu ada infrastruktur pertanian, ada infrastruktur yang menyangkut masalah jalan. Oleh dan sebab itu, seperti yang kami sampaikan bahwa infrastruktur itu merupakan modal yang sangat penting dalam rangka untuk meningkatkan PDRB sehingga tingkat kesejahteraan akan mampu kita penuhi. Dan konsepnya, semangat kita hari ini tentu bagaimana kita membawa Dompu ini menuju perubahan sehingga akan tercipta masyarakat, tercipta pelayanan dasar sesuai harapan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 11 detik, ingin dimanfaatkan atau cukup? Masih ada sisa waktu 7 detik, ingin dimanfaatkan atau cukup? Cukup. Cukup. Saya tambah, malah saya mau 1 jam. Oleh dan sebab Mohon itu. maaf, waktu habis, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Untuk meningkatkan kaitan dengan kesejahteraan masyarakat tani, kami telah melaksanakan pembangunan jalan usaha tani. Ya. Berbagai infrastruktur termasuk kaitan dengan masalah pembuatan atau pemasangan sumur-sumur bor untuk meningkatkan ini. Di samping itu, ya, ke depannya kami akan melaksanakan pembuatan jalan seperti di Soro Napa. Dan juga akan kami buatkan jalan juga yang ada di Sori Sekolo Saneo. Ya. Dan juga berbagai jalan usaha tani telah kami laksanakan sebesar 55,8 km atau 86 ruas jalan. Ya, saya tambahkan ada beberapa hal yang kita telah bangun di daerah ini. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Waktu sebentar, saya belum mempersilahkan. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Hari ini kita berbicara sustainable development. Keberlanjutan pembangunan. Artinya paslon nomor 2 hari ini adalah merupakan petahana. Ketika kita berbicara bagaimana sentuhan terhadap infrastruktur, kenapa baru akan? Kenapa baru akan? Dan terlalu naif. Ketika jalan usaha tani dibangun hanya luasannya jaraknya 55 km dalam tempo waktu 3,5 tahun. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 24 detik, cukup atau ingin dimanfaatkan? Sudah, hanya itu. Cukup. Hanya itu. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Harap tenang. Hadirin harap tenang, kita masih akan melanjutkan debat ini. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Subtema pada sesi tanya jawab kali ini adalah sumber daya alam. Silahkan ditunjukkan ke moderator dan ke kamera. Ditunjukkan ke moderator huruf B. Subtema sumber daya alam huruf B. Amplop masih tersegel. Ini artinya masih terjaga kerahasiaannya. Saya buka. Masih tersegel amplopnya. Saya buka. Kembali saya ingatkan kepada para pasangan calon agar mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena tidak akan saya ulangi. Sumber daya air merupakan sumber daya alam utama bagi kehidupan.
Faktanya saat ini 7 dari 8 kecamatan di Kabupaten Dompu mengalami kekeringan ekstrim dan belum sepenuhnya tersentuh pasokan air PDAM. Pertanyaannya, apa komitmen dan kebijakan yang ditawarkan oleh paslon untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya air? Waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Kami pasangan calon nomor urut 2, selama kami menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati, sudah banyak hal yang telah kami lakukan, terutama yang paling cepat kami lakukan yaitu pada saat dikeluhkan oleh masyarakat, kami mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan program pengeboran air. Itu yang paling pertama. Kemudian kami menumbuhkan kesadaran masyarakat di area bantaran sungai untuk terus menjaga dan melindungi pohon-pohon di sekitar area bantaran sungai, sehingga dengan harapan sumber mata air atau sumber air di sungai atau di mata air tersebut tidak berkurang airnya. Kemudian kami juga membantu dengan mengantarkan air dengan mobil tangki kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak Polres untuk jangka pendek ya. Jadi kami membantu dengan menyediakan air bersih dan air minum bagi warga masyarakat, karena memang kami sadari situasi kondisi lingkungan kita pada saat ini karena hutannya gundul, kemudian ini sudah berjalan lama, jadi masa sebelum kami memimpin memang situasi kondisi lingkungan di daerah kita ini sudah seperti ini, sehingga wajar kalau hari ini kita keluhkan kekurangan air. Jadi kami sudah mengeluarkan kebijakan untuk terus membantu masyarakat dalam hal mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan berbagai program pemenuhan kebutuhan air. Ya, kami juga melakukan program penyediaan air minum melalui Samila dan Tanju. Memang selama ini kaitan dengan masalah PDAM dikatakan... Mohon maaf, waktu habis. Mohon maaf, waktu habis. Bapak, Anda tidak bisa melanjutkan jawaban. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa Dompu ini adalah daerah yang berstatus bencana kekeringan. Maka pemboran air dan lain itu saya kira itu bukan satu solusi. Ya, solusi yang harus kita ambil adalah bagaimana kita mengoptimalkan atau revitalisasi daripada bendungan yang hari ini tidak berfungsi sama sekali. Bayangkan saja 81 hektar hari ini belum terairi secara irigasi teknis. Padahal sumber dam kita ada sampai hari ini. Nah, ini juga menjadi bagian daripada kelemahan kita selaku pemerintahan hari ini. Satu, yang kedua, segala sesuatu apa yang menjadi pembangunan di segi pertanian harus ada intervensi anggaran di dalamnya. Bila itu tidak, omong kosong bisa kita lakukan. Masih ada sisa waktu, cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon tanggapan pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, apa yang disampaikan oleh nomor urut 1 memang sudah benar ya, kami sepakat ya. Tapi sebenarnya kegiatan atau program ini sudah kita lakukan. Kita memanfaatkan air di Bendungan Mila dan Bendungan Tanju untuk pemenuhan kebutuhan sudah sedang berjalan. Sedang berjalan ya. Iya. Dan memang ada gelontoran dana untuk meningkatkan kualitas hasil atau produksi daripada pertanian. Terbukti hari ini kami mampu menurunkan angka kemiskinan karena apa? Kita terus geliat tumbuhnya ekonomi di daerah kita ini berkat program Jara Pasaka itu sudah memperlihatkan.
Jadi saya harap Pak. Mohon maaf waktu habis, mohon maaf waktu habis. Anda mohon jangan maaf waktu memancing, habis, ya. Bapak, mohon maaf waktu habis. Kenapa Anda ketawa? Mohon maaf waktu habis, Anda tidak bisa melanjutkan jawaban. Hadirin harap tenang, kita masih akan melanjutkan sesi debat. Hadirin mohon tenang. Hadirin mohon tenang. Hadirin mohon tenang supaya kita bisa melanjutkan debat pada malam hari ini. Mohon kerjasamanya. Hadirin harap tenang agar kita bisa melanjutkan sesi debat pada malam hari ini. Mohon kerjasamanya. Mohon duduk kembali, mohon duduk kembali, mohon duduk kembali agar kita bisa melanjutkan sesi debat pada malam hari ini. Hadirin harap tenang, bisa kita lanjutkan debat malam hari ini? Jika kita akan lanjutkan, mohon tenang dan mohon duduk Bapak dan Ibu. Mohon duduk, mohon tenang. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak-bapak mohon masih tetap berada di podium, kita masih melanjutkan sesi debat. Nanti ada waktunya untuk istirahat, bapak-bapak silakan kembali ke podium. Bapak-bapak silakan kembali ke podium masing-masing, nanti ada waktunya untuk beristirahat. Kita sudah harus mentaati dan melanjutkan debat pada malam hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Baik, berikutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil kode huruf pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Subtemanya masih sama dalam sesi kali ini, yaitu sumber daya alam. Ditunjukkan ke moderator dan ke kamera. Huruf A. Sumber daya alam huruf A. Saya ambil. Masih tersegel amplopnya. Itu artinya masih terjaga kerahasiaannya. Saya ingatkan kepada para pasangan calon untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena tidak akan saya ulangi. Kabupaten Dompu memiliki kekayaan sumber daya alam tambang dan saat ini sedang dilakukan eksplorasi mineral emas di wilayah Kecamatan Huu. Pengelolaan sumber daya tambang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Namun, di sisi lain berpotensi memberikan dampak terhadap kerusakan lingkungan. Pertanyaannya, apa strategi paslon terkait optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam tambang namun tetap berwawasan lingkungan? Waktu Anda untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik, terima kasih. Dompu luar biasa mempunyai potensi kekayaan alam baik yang tersembunyi di dalam bumi maupun yang nampak di atas bumi. Salah satunya hari ini adalah kita tengah dihadapkan dengan hadirnya perusahaan besar, yakni perusahaan tambang yang ada di Kecamatan Huu. Tentu saja ini menjadi satu kebahagiaan bagi kita, dengan hadirnya tambang ini berdampak baik, berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Namun satu hal, bahwa setiap kehadiran investasi dan tambang pasti akan berdampak pada AMDAL atau lingkungan. Nah, oleh karena demikian bahwa akan kami bangun komitmen bahwa kehadiran tambang ini ya kan harus memberi dampak positif bagi lingkungan. Ya, salah satu contoh mungkin mengisi ruang-ruang kosong untuk dijadikan ruang hijau, ya kan, sebagai penyerapan karbon atau penyerapan air tanah dan lain. Di samping hal-hal lain yang harus kita buatkan komitmen dengan perusahaan tambang. Karena persoalan izin dan lain itu adalah kewenangan pusat. Artinya pemerintah daerah hanya bisa berkomunikasi agar bagaimana pihak tambang ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitar tambang. Baik itu secara lingkungan, ekonomi, kesehatan, sekolah, dan lain-lain. Kami kira demikian. Masih ada sisa waktu 34 detik, dimanfaatkan Ya, kalau cukup. terima kasih, saya tambahkan. Jadi pertambangan ini untuk Dompu ini menarik.
dia memiliki kandungan emasnya itu 2 juta ton, 2 miliar ton. Oleh dan sebab itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah hari ini? Tentu saya sambung apa yang disampaikan oleh Pak Bambang. Pertama, kita harus ada kepastian tentang amdalnya. Habis itu, setelah itu kita akan bangun komitmen tentang keseriusan investasi. Dalam hal ini ada 3 dimensi. Ada investornya, ada pemerintahnya, ada masyarakatnya. Waktu habis. Lingkungan Mohon maaf, harus terjaga. waktu Terima habis. kasih. Anda tidak bisa melanjutkan jawaban. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, terima kasih. Ini yang dipertanyakan tadi, optimalisasi tambang tetap berwawasan lingkungan. Ya. Kita tahu tambang pada saat sekarang ini adalah lagi di dalam kaitan dengan eksplorasi, belum melakukan eksploitasi. Dan juga sistemnya sistem underground, di bawah tanah. Tentunya di atasnya itu, hutan-hutan yang ada harus tetap lestari, ya, tetap utuh. Tidak perlu lagi ruang terbuka hijau di situ. Bagaimana hutan-hutan yang kosong tadi ditanamin kembali dengan pohon-pohon. Karena tidak ada yang terganggu di atasnya. Yang kedua, bagaimana kaitan dengan perusahaan-perusahaan yang ada itu agar tidak membuang limbah di sekitar aliran sungai. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Ya. Termasuk kaitan dengan masalah di laut. Jangan sampai limbah itu akan ke arah laut. Mohon maaf, waktu habis Bapak, Anda tidak bisa melanjutkan jawaban. Selanjutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Jadi baik, melihat tambang itu jangan melihat di kacamata sempit. Jadi tambang hu itu jangan melihat di gunungnya. Tambang ini kan hadir di Indonesia, di NTB, di Dompu. Jadi maksudnya bagaimana kita membangun komunikasi dengan pihak tambang itu untuk dapat berkomitmen gitu loh. Agar bagaimana daerah Dompu ini secara keseluruhan, bukan gunung yang digunduli itu maksudnya. Karena hari ini kan kita dalam keadaan kondisi darurat kekeringan gitu loh. Gitu. Nah itu yang dimaksudkan. Ya. Terus upaya apa yang Anda lakukan terkait dengan persoalan pertambangan ini baru tahap eksplorasi. Anda hari ini adalah petahana. Apa langkah konkret Anda sehingga tidak mampu memberikan masukan kepada pihak investor untuk tidak membuang limbah sembarangan, untuk memberikan bagaimana pemanfaatan kepada masyarakat di sekitar tambang. Apa yang Anda lakukan? Itu yang mesti dievaluasi. Bukan lagi menumbuh kembangkan apa yang terjadi dan akan dilaksanakan. Terima kasih. Cukup. Hadirin sekarang kita beri tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon. Kita beri tepuk tangan. Baik, hadirin dan pemirsa, di sesi selanjutnya masing-masing pasangan calon akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2024.